محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani fi din rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk mengkaji agama Allah. Semoga ini menjadi sebab kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk bab al-hala'u wal jubnu. Al-hala'u wal jubnu. Apa itu al-hala'? Al-hala' itu ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'arij ayat yang ke-20, ayat yang 19 sampai 22. Adapun al-jubn ya penakut, ya takut, lawan dari syuja'ah. Ya kalau syuja'ah berani, adapun al-jubn ini adalah penakut. Ya saking takutnya sampai dia tidak mau berjihad ketika datang panggilan Allah atau panggilan Rasulullah untuk menegakkan jihad. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala di dalam surah Al-Ma'arij ayat yang ke-19 sampai 22. Dalam ayat ini Allah menyebutkan apa itu ya al-hala'u. Allah berfirman, innal insana khuliqa halu'an. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan halu'a, ya, diciptakan dalam keadaan halu'a. Yang dimaksud dengan manusia di sini bukan semua manusia, tapi manusia-manusia yang tertentu, ya. Jadi ada di antara mereka yang Allah ciptakan dalam keadaan halu'a. Baik. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan halu'an. Apa itu halu'an? Allah lanjutkan, idza massahu syarru jazu'an wa idza massahul khairu manu'an. Ya, halu'an adalah orang-orang yang apabila Allah timpakan kepadanya asyar, keburukan, musibah, penyakit, kekurangan harta, kekurangan bahan pangan, kenaikan harga, dan seterusnya, dari ujian-ujian, musibah-musibah, hal-hal yang tidak disenangi oleh manusia. Kan semua itu takdir Allah. Allah jadikan hal itu adalah sesuatu yang sudah ditakdirkannya. Allah tetapkan itu terjadi, maka itu terjadi. Ya. Akan tetapi sebagian orang tidak beriman atau kurang kadar imannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga idza massahu syarru jazu'an, ya. Sehingga apabila dia ditimpa asyar, keburukan, musibah-musibah, hal-hal yang dia tidak senangi, jazu'an, dia berkeluh kesah. Dia berkeluh kesah. Ya. Seakan-akan musibah yang Allah timpakan kepadanya itu tidak ada baiknya. Padahal zaman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau melihat dengan kacamata agama, ternyata musibah-musibah itu bagi orang-orang beriman adalah di antara tanda bahwa Allah cinta hamba tersebut. Subhanallah. Allah berfirman, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum.
Sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Dan ujian itu bisa bentuknya hal-hal yang kita tidak senangi. Ya, musibah, penyakit, naik harga, kurang gas, dan seterusnya. Ya, semua itu ujian, hal-hal yang tidak disenangi. Ya, baik. Maka dia berkeluh kesah. Dia tidak sabar dengan hal-hal yang seperti ini. Ya, padahal musibah-musibah ini dilewati dengan sabar. Ini wajib kita sabar. Kalau orang berkeluh kesah, maka dia telah keluar dari wilayah sabar itu. Karena orang yang sabar adalah orang yang dia tidak mengucapkan, tidak berkeluh kesah, lisannya tidak berkeluh kesah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hatinya itu ya bergolak, walaupun hatinya perang, ya, tapi dia tidak mengucapkan apapun dari perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wa idza massahul khairu manu'an, dan apabila dia ditimpa kebaikan, ya, diuji oleh Allah dengan kebaikan, dengan harta yang banyak, dengan makanan yang banyak, dengan kesehatan, dengan kesejahteraan, dan hal-hal yang lainnya dari kebaikan-kebaikan, manu'an, maka dia pun manu'an, yaitu menahan kebaikan-kebaikan tersebut untuk diberikan kepada orang lain, untuk dibagikan kepada orang lain hak-haknya. Ya, karena harta kita zaman dimuliakan oleh Allah itu kan ada hak. Ya, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta kita itu ada hak untuk orang yang meminta dan untuk orang yang tidak meminta. Ya, jadi harta kita ini ada yang wajib untuk kita keluarkan. Di antaranya adalah zakat. Apabila harta ini sudah sampai nisabnya dan sudah sampai haulnya, ya cukup nisabnya sampai haulnya, maka dia wajib untuk dikeluarkan kepada orang-orang yang punya hak. Artinya ketika sudah harus dikeluarkan, berarti sekian persen dari harta kita itu bukan lagi hak kita. Ya, 2,5% dari harta itu bukan lagi hak kita, tapi dia sudah menjadi hak orang lain yang Allah sudah tetapkan, ya, dari 8 golongan di dalam surah At-Taubah. Bukan lagi hak kita, itu hak orang lain. Kalau kita menahan, berarti kita menahan memakan harta yang bukan harta kita. Ya, kalau kata wa fi amwalihim haqqun, dan pada harta mereka ada hak. Artinya bukan hakmu, ada hak untuk orang-orang yang meminta dan untuk orang-orang yang tidak meminta. Ya, kita keluarkan zakat dan hal-hal yang lain yang wajib untuk kita keluarkan. Ya, seperti ya harta untuk menafkahi orang tua. Orang tua kita dalam keadaan membutuhkan, maka anak itu wajib untuk menafkahi orang tuanya. Wajib untuk memberikan apa yang mencukupi kedua orang tuanya. Dia pula wajib untuk kita berikan kepada istri dan anak-anak kita. Ya, hal yang mencukupi kehidupan mereka. Tidak boleh seorang suami kikir kepada istrinya. Tayyib. Jadi ini zaman dimuliakan oleh Allah, yang dimaksud dengan al-hala'u atau halu'an itu apabila dia ditimpa kebaikan, ditimpa musibah, dia berkeluh kesah, tidak sabar. Padahal sabar ini wajib. Ya, sabar adalah sebuah kewajiban. Ya. Dan ya, seandainya kita sadar zaman dimuliakan oleh Allah bahwa keburukan yang menimpa kita itu ternyata adalah sebab dosa kita. Ya, sebab dosa yang kita lakukan. Ya, wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum. Maka apa saja yang menimpamu dari musibah-musibah, maka itu disebabkan karena perbuatan-perbuatan kalian. Itu karena dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang dilakukan oleh manusia. Dan musibah-musibah ini Allah timpakan kepada orang beriman untuk menghapus dosa-dosanya, ya, untuk membersihkan dia dari dosa-dosa. Ya, makanya ketika orang beriman itu ditimpa musibah, itu tanda bahwa Allah cinta mereka, tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk mereka. Karena dengan musibah ini, kalau dia jalan dengan sabar, terhapus dosa-dosanya dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Karena Nabi SAW bersabda, la yazalul mu'min bala'an. Orang beriman akan senantiasa ditimpa bala, ya, fi ahlihi wa malihi wa nafsihi. Bala ujian yang menimpa hartanya, yang menimpa keluarganya, dan yang menimpa dirinya. Ya. Hatta yamshi ala dhahril ardi wa laysa alaihi khati'ah. Sampai-sampai orang beriman ini karena banyaknya ujian-ujian yang menimpanya, ketika dia berjalan di atas permukaan bumi, ya, maka dia tidak membawa lagi dosa. Dosanya bersih karena sebab ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka. Kemudian Allah lanjutkan, ya, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a illal musallin. Kecuali orang-orang yang salat, orang-orang yang mengerjakan salat, orang-orang yang menegakkan salat. Ya, jadi salat itu zaman dimuliakan oleh Allah apabila dikerjakan dengan benar. Ya, dipenuhi kewajiban-kewajibannya. Ya, hal-hal yang harus kita jaga betul-betul dijaga di dalam salat, maka salat ini akan menjadi pencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ya, makanya Allah mengatakan wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan tegakkanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan dari perbuatan mungkar. Dan orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, tidak mengeluarkan apa yang wajib untuk dia keluarkan dari hartanya, ya itu adalah kemungkaran. Ya, sebagaimana orang yang ketika ditimpa musibah dia berkeluh kesah, ya, tanda alamat bahwa dia tidak beriman kepada Allah, ya, tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga adalah sebuah kemungkaran. Orang yang menegakkan salat, kalau salat itu dikerjakan dengan benar zaman dimuliakan oleh Allah, akan mencegah kita dari perbuatan keji dan dari perbuatan mungkar. Ya. Tayyib. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarru ma fir rajuli syuhun hali'un. Sejelek-jelek yang ada pada seseorang, ya, artinya sejelek-jelek yang ada pada seseorang, sifat yang ada pada seseorang adalah syuhun hali'un wa jubnun khali'un. Ya, ini dua perkara yang ketika salah satu dari dua hal ini ada pada seseorang, maka itu adalah sejelek-jelek sifat yang dimiliki oleh dirinya. Apa itu syuhun hali'un? Ya, syuhun hali'un, yaitu kikir. Jadi syuh ini lebih keji daripada al-bukhlu. Al-bukhlu bakhil. Ya, jadi lebih dahsyat daripada bakhil. Kalau bakhil, ya dia menahan hartanya, tidak mengeluarkan hartanya di jalan-jalan kebaikan. Bahkan zakat dia tidak mengeluarkan. Ya, di situ saja. Akan tetapi kalau syuh ada plusnya, ya, dia bakhil, dia tidak mengeluarkan hartanya, termasuk zakat dia tidak mengeluarkan, ada plusnya, ya, al-hirs ala amwalin nas, dia juga rakus, mau juga ambil harta orang, ya. Ya, kalau dia hartanya orang, angan-angannya bagaimana bisa mendapatkan harta seperti itu. Jadi sudah rakus, bakhil. Ya, subhanallah, ini syuh, ya, syuh, ya. Maka Nabi SAW mengatakan salasu muhlikat, ada tiga perkara yang menghancurkan. Salah satunya adalah syuhun muta', yaitu syuhun kekikiran yang diikuti. Ya, kekikiran yang diikuti. Ini syarat bahwa kikirnya hati kita, bakhilnya hati kita itu tidak boleh kita ikuti. Kalau jiwa kita mengajak kita untuk tidak mengeluarkan harta, kita lawan, kita keluarkan harta kita. Ya, kita keluarkan harta kita. Kalau kita merasa berat dengan harta yang banyak, sedikit demi sedikit. Ya, kita coba dengan 1.000, ya, kita coba dengan 2.000, coba lagi 5.000, coba lagi 10.000 dan seterusnya.
ya bisa sampai 1 juta, ya bahkan berjud-jud, masya Allah. Itu sudah ya untuk melatih kedermawanan, ya. Karena yang mengatakan syuhun muta, ya kekikiran yang diikuti. Artinya kekikiran jangan diikuti, dilawan. Kalau dia mengajak kita untuk menahan harta, ketika kita jalan-jalan kebaikan dengan harta kita, dia ajak kita, ya kan biasa syaitan itu, ya apa, dia munculkan fikiran-fikiran ya duniawi kita. Ya, anakmu belum bayar SPP, ya semesternya anakmu, ya habis beras di rumah, habis beras, sehingga dia tadi mengeluarkan uang 10.000, tidak jadi, ya lumayan ini 1 kilo beras, ya akhirnya ditahan, disimpan lagi, tidak jadi, afwan, ya subhanallah. Padahal kadang ya orang uangnya di bank itu, masya Allah banyak uangnya di bank, tapi tidak mau juga mengeluarkan, menghabiskan yang di kantongnya, ya. Kadang-kadang seperti itu. Ya, bahkan utang itu kita ulur-ulur, ya. Katanya tidak ada uang, maksudnya tidak ada uang di kantong, di bank banyak. Ya. Banyak, tapi tidak mau menghabiskan uang yang ada di tangannya, di kantongnya, tidak mau. Sehingga dia mengulur-ulur utangnya. Ya. Yang dia lihat cuma uang yang ada di kantong. Sekarang uangnya cuma itu, padahal masya Allah di bank, ya, hartanya sangat banyak. Tapi dia bakhil, saking bakhilnya utang pun diulur-ulur, ya. Sudah jatuh tempo, minta lagi, ya waktu. Subhanallah. Ini kekikiran yang luar biasa, ya. Baik, Nabi mengatakan syuhun hali'un, ya. Apa makna hali'un? Hali'un, ya dia berkeluh kesah. Jadi kalau dia dapat harta, maka dia bakhil dengan hartanya, tidak mengeluarkan hartanya. Dan kalau hartanya habis, maka dia berkeluh kesah. Kalau hartanya habis, maka dia mengeluh, ya, dia mengeluh, dia berkeluh kesah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak enak perasaannya kalau habis hartanya, apalagi kalau hilang, ya. Dipakai sendiri habis, itu sudah membuat dia berkeluh kesah. Apalagi kalau sampai harta itu hilang, luar biasa. Ya, kemudian jubnun khali. Khali ini sangat, ya, syadid. Ya, maksudnya dia sangat penakut. Dia sangat penakut, dan ya sehingga saking takutnya dia pun meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya seperti untuk berjihad. Ya. Ketika datang panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya maka dia diliputi rasa takut. Ya, diliputi rasa takut. Khawatir, kalau saya ikut maka saya akan mati. Ya, kalau saya ikut saya akan mati. Yang dia fikir cuma mati, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dia tidak melihat apa yang Allah janjikan bagi orang-orang yang mati syahid. Ya. Nah, itu disebabkan karena tidak adanya keimanan di dalam hati mereka, keyakinan di dalam hati mereka tentang apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya bagi orang-orang yang syahid. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan engkau menyangka, ya, tentang orang-orang yang dibunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mati. Jangan kau sangka mereka mati. Bal ahya', bahkan mereka itu hidup, 'inda rabbihim yurzaqun. Ya, mereka diberikan rezeki, diberikan karunia di sisi Rabb mereka. Ya, ini orang-orang yang mati syahid, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan orang yang mati syahid, ya, walaupun kita melihat kalau mereka mati itu mati dengan, ya, sadisnya, ya, karena mungkin ada orang yang mati terpotong-potong di jalan Allah, ya, ada orang yang mati, ya, dengan puluhan bahkan ratusan, ya, tebasan pedang yang ada di tubuhnya. Kita sadis, menakutkan, ya. Tapi sebenarnya jemaah dimuliakan oleh Allah, orang yang sudah mati syahid itu, dan Allah Subhanahu sudah persiapkan baginya nikmat, ya, seperti dunia dan seluruh isinya. Ya, apa angan-angannya orang yang mati syahid? Dia ingin kembali di dunia supaya dibunuh satu kali lagi. Ya, dibunuh satu kali lagi. Padahal sadis, jemaah dimuliakan oleh Allah. Ya. Nabi SAW mengatakan, mamin mayit yamut, tidaklah seorang mayit itu mati, walahu
dan dia telah mendapatkan walahud dunya wa ma fiha. Dan setelah dia matinya dia mendapatkan dunia dan seluruh isinya. Setelah mati dia dapatkan itu. Ya. Akan tetapi arada an tarji'a ila dunya, ya, fayuqtal mar'atan ukhra. Jadi tidak ada yang mau seperti itu illa syahid, kata Nabi, kecuali orang yang mati syahid. Ya, yatamanna an tarji'a ila dunya fayuqtal mar'atan ukhra. Dia berangan-angan di dalam kuburnya, dia berangan-angan supaya dikembalikan ke dunia ini, kemudian dibunuh sekali lagi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Iya. Dan memang orang yang mati syahid itu tidak merasakan sakit kecuali seperti, ya, apa, digigit semut, ya, atau seperti orang dicubit. Ya, asy-syahidu la yajidu alamal maut illa mithla al-qussah. Ya, bahwa orang yang mati syahid itu tidaklah dia merasakan sakit kecuali seperti digigit, ya, semut atau seperti dicubit. Ya, tidak seperti kalau kita mati biasa, ya. Iya, itu Nabi mengatakan innalil mauti la sakarat. Mati itu maut itu apa? Kematian itu ada sakaratnya. Itu rasa sakit yang luar biasa yang dirasakan oleh orang yang akan mati, walaupun dia orang beriman, yang ruhnya dicabut dengan begitu entengnya. Ya. Tetap dia akan merasakan sakarat. Ya. Makanya Nabi mengatakan la ilaha illallah, dalam sakitnya beliau mengatakan la ilaha illallah innalil mauti la sakarat. Ketika dia sudah merasakan sakit seperti itu, beliau mengatakan la ilaha illallah innalil mauti la sakarat. Sesungguhnya mati itu punya sakarat, ada rasa sakitnya yang luar biasa. Tapi orang yang mati syahid itu tidak merasakan, kecuali seperti orang yang dicubit. Ya. Tapi sebelum mati dia merasakan apa? Iya. Ya, apa, perasaan bagaimana berhadapan dengan orang mati, oh itu sudah ujian bagi dia, itu luar biasa, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Jadi jubnun khali, orang yang sangat takut, ya, sampai dia tidak mau menegakkan kewajibannya kepada Allah, dan antaranya untuk berjihad di jalan Allah. Ya. Termasuk terkadang orang yang penakut ini tidak mau sholat berjamaah karena takut gelap. Ya. Apalagi kalau yang tinggal di hutan. Ya. Dia takut, ya, keluar gelap, takut. Padahal banyak orang yang jalan-jalan gelap. Ya. Makanya itu ujiannya sholat subuh itu gelap. Ya. Tapi apa yang Nabi janjikan? Cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Basyiril masyaina ilal masajid, berikan kabar gembira kepada orang yang berjalan. Ya. Basyiril masyaina fi dhulam, ya, bin nurit tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira kepada orang yang berjalan di kegelapan malam untuk mendatangi masjid-masjid Allah, bahwa Allah akan memberikan kepadanya cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ya, tapi ada orang yang takut. Ya, takut. Ya, kalau ini saya sudah takut, ya bagaimana mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wali Muslim an Jabir radhiyallahu anhu marfu'an. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an marfu'an, secara marfu'. Secara marfu' terangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya ini adalah hadis Nabi diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqus syuhha, takutlah engkau dengan asyuh. Ya. Takutlah dengan asyuh, maksudnya jauhilah asyuh itu. Janganlah engkau memiliki sifat asyuh. Ya. Engkau bakhil dengan hartamu, kemudian engkau rakus dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya. Kalau dia lihat harta orang lain, ya, dia juga berharap, ya, orang itu memberikan hartanya kepada dia. Ya, bahkan tidak jarang ketika dia tertarik dengan harta orang lain, dia berpikir bagaimana saya bisa dapat harta itu. Ya, artinya akhirnya dia pun apa, merampas harta itu, mengambil harta itu, dan tidak jarang mereka saling bunuh, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, gara-gara rakusnya mereka dengan harta yang dimiliki oleh orang lain. Ya, Nabi ingatkan ittaqus syuhha, takutlah kalian dengan asyuh, maksudnya jauhilah sejauh-jauhnya sifat asyuh ini. Fa inna syuhha
ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya asyuh ini telah menghancurkan, membinasakan orang-orang sebelum kalian. Jadi ingat ya, asyuh itu bukan cuma bakhil, ya, bukan cuma bakhil, tapi bakhil plus ya, dia juga sangat menginginkan harta yang dimiliki oleh orang lain. Ya, jadi orang yang seperti jangan harap dia mau memberikan harta. Bahkan harta yang tidak dimilikinya itu sangat ingin dia dapatkan, sangat ingin dia ambil, dia rampas. Ya, kalau orang bakhil selesai, dia tidak mau kasih hartanya orang lain, selesai. Ya, tapi dia juga tidak berharap untuk memiliki harta orang lain. Dia hartanya dia sayang, dia jaga, dia tidak mau kasih orang. Ya, selesai. Ya, dia hanya memudaratkan dirinya dengan kekikirannya. Tapi asyuh, ya, ini juga dia bisa memudaratkan orang lain. Ya, kerakusan dia terhadap harta orang lain, ya, itu menyebabkan mereka saling bunuh. Makanya Nabi mengatakan sini, ya, fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Karena asyuh ini telah menghancurkan, telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum. Sifat asyuh ini membawa mereka untuk saling menumpahkan darah, saling membunuh. Jangan dimuliakan oleh Allah, ya, karena dia ingin mengambil, merampas harta yang dimiliki oleh orang lain. Kalau tidak bisa didapatkan dengan cara baik-baik, ya, maka pedang akan berbicara. Ya, dia rela membunuh orang lain, menghancurkan orang lain demi untuk mendapatkan sesuatu yang Allah tidak halalkan untuknya. Wastahallu maharimahum. Dan karena syuh ini mereka menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari harta-harta manusia yang dia tidak punya hak di situ. Ya. Ini bahaya sikap asyuh. Ya, dia sudah bakhil dengan hartanya dan dia juga rakus dengan harta yang dimiliki oleh orang lain. Dia selalu berpikir bagaimana memiliki harta itu, bagaimana mendapatkan harta itu. Ya, bila perlu dia harus saling bunuh dengan orang yang memiliki harta itu, maka dia akan lakukan. Ya, ini sudah asyuh yang tingkat tinggi ini. Ya, kalau sudah sampai ke sini zaman dimuliakan oleh Allah, itu sudah luar biasa. Ya, tapi ingat ya, asyuh itu tidak langsung tinggi seperti itu. Awalnya kecil-kecilan. Ya, awalnya kecil-kecilan. Ya, tapi karena sifat ini dipelihara terus, akhirnya dia membesar, ya, sampai terjadi seperti yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka saling bunuh, ya, rela membunuh orang lain, rela menumpahkan darah orang lain untuk mengambil, ya, apa-apa yang bukan menjadi haknya, sesuatu yang bukan menjadi miliknya. Ini syuh, bahaya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Ya, mungkin karena waktu kita cukupkan sampai di sini saja. Bab selanjutnya ada bab al-bukhl, ya, bab tentang al-bukhl, yaitu bakhil. Baik. Kemudian bab setelahnya tentang uqubah, hukuman bagi orang-orang yang bakhil. Baik. Kita cukupkan jamaah dimuliakan oleh Allah. Subhanakallahumma bihamdih, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.